Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini akan membahas tentang cara merawat bayi. Merawat bayi memang susah-susah gampang. Dan itu ada seni tersendiri. Kadangkala orang tua baru bingung yang mana harus diikuti. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Lalu yang mana harus diikuti? Saya akan menyampaikan hal ini paling tidak orang tua memiliki suatu pegangan bagaimana cara merawat bayi yang baik. Memandikan bayi. Saat bayi lahir, 6 jam pertama kita biasanya tidak mandikan karena masih ada lapisan minyak yang melapisi kulit bayi yang berfungsi untuk menghangatkan bayi. Setelah itu, bila bayi kondisinya stabil, dia sudah boleh dimandikan dan boleh juga apabila tali pusatnya belum terlepas, kita cukup lap ataukah mandikan dengan spons, ataukah mungkin kalaupun dia dimandikan dengan dicemplung, segera dikeringkan agar tali pusatnya juga tetap kering. Kemudian setelah tali pusatnya lepas, maka sudah boleh dimandikan. Mandinya dengan apa? Dengan air hangat. Diusahakan bayi mandi jangan terlalu pagi ataupun terlalu sore. Jadi suhunya agar tetap terjaga hangat. Untuk sabun, sampo yang seperti apa harus dipakai? Sebenarnya tidak ada harus khusus, tetapi biasanya kita bisa pilih yang memang sangat sedikit komponen alkohol ataupun parfumnya. Nah, untuk kulit yang sensitif biasanya kita pakai semuanya yang hipoalergenik. Untuk orang tua walaupun misalkan dulu memakai lotion seperti itu, ataupun minyak, ataupun mungkin ada melapisi dengan baby oil seperti itu, saya kira itu tidak harus dan sifatnya memang kita usahakan tidak memakai, jadi senatural mungkin sehingga bayi tidak mudah kulitnya iritasi. Jadi kita kembali pada perawatan bayi yang alami. Segera setelah mandi, bayinya dipakaikan handuk. Satu lagi, jangan lupa hati-hati karena bayi biasanya bergerak saat memandikan dengan di dalam air harus dipegang lehernya agar tidak mudah tenggelam seperti itu. Kepala bayi kan kadang bergerak-bergerak agak licin. Jadi hati-hati, tetapi nanti pasti bisa. Untuk memilih pakaian bayi, usahakan memilih pakaian bayi, pilihlah bahan yang lembut, mudah menyerap keringat dan memang tidak kaku. Sehingga bayi nyaman, kemudian tidak mudah lecet kulitnya. Kemudian yang memang harus dicermati adalah tidak ada lagi penggunaan gurita. Mengapa? Karena kebanyakan untuk bernapas maka bayi menggunakan otot-otot pernapasan perutnya. Jadi kalau dipakaikan gurita maka dia tidak akan leluasa untuk bernapas. Satu hal lagi kebiasaan lama yaitu suka membedong, diupayakan tidak lagi dilakukan, yaitu biasanya takut kaki bengkok, itu tidak perlu lagi karena memang kita upayakan bayi leluasa bergerak. Memakai sarung tangan dan sarung kaki mungkin boleh sesekali. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya sarung tangan dan sarung kaki tidak banyak dibutuhkan. Kecuali memang dingin sekali karena disitulah ada indera praba yang sangat sensitif dan untuk membuat nanti perkembangan motorik halusnya bisa tercapai dengan baik. Jadi usahakan memang kalau sudah merasa umurnya 1 bulan ke atas segera dilepaskan seperti itu. Pakaiannya seperti apa? Lengkap memakai topi agar hangat,
kemudian selimut agar hangat, juga baju, kemudian popok, dan juga mungkin ada yang ingin memakaikan luarannya, kain, bisa saja kalau memang cuacanya dingin. Tetapi kalau misalkan tidak dingin, cukuplah memakai baju ataukah popok. Memakai pampers boleh-boleh saja, asal memang diyakinkan bahwa memang pampers ataupun diapers diganti sesering mungkin. Kalau sudah terisi, ya ganti. Jadi tidak akan menyebabkan iritasi pada bagian yang memakai diapers. Cara membersihkan popok bila bayi kencing ataupun bayinya buang air besar, yaitu ingat dari bagian depan ke bagian belakang. Jadi dari kemaluannya ke bagian duburnya atau anusnya. Jadi bukan kebalikan. Jadi bukan dari dubur ke depan. Karena itu akan menyebabkan mudah terjadi infeksi. Usahakan memakai kapas yang sudah dipakaikan air. Boleh air hangat lebih bagus, jadi bayi merasa nyaman. Membersihkan kotoran yang ada di mata, di hidung, atau di telinga. Untuk kotoran di mata, kita bisa bersihkan dengan kapas yang sudah dimasukkan ke dalam air hangat. Setelah sudah terjadi agak hangat kuku, boleh kita bersihkan mulai dari pangkal hidung, lalu dioleskan sampai ke sudut mata. Setelah itu kapas sudah dibuang. Kemudian jangan digosok-gosok lagi, cukup sekali pakai, buang. Untuk kotoran di telinga memang tidak disarankan untuk membersihkan telinga rutin. Mungkin bisa dilakukan seminggu sekali seperti itu. Kalau memang kotoran telinganya besar, biasanya dia akan keluar sendiri dan baru kita bersihkan. Untuk membersihkan, kita biasanya bisa saja memakai suatu cotton bud, tetapi jangan terlalu dalam, bagian luarnya saja. Jadi dipegang di bagian kapasnya itu cukup di sana sehingga tidak usah masuk. Kemudian untuk kotoran di telinga, sering orang tua mengintip-ngintip ada upil enggak di hidung bayi. Kalaupun ada, jangan khawatir, dia akan keluar sendiri pada akhirnya apabila sudah agak besar dan itu akan dia bersihkan. Tetapi bila sudah di ujung, maka kita bisa bantu bersihkan, boleh dengan cotton bud yang sudah memang sedikit dilumasi dengan minyak bayi atau baby oil, dia akan mudah keluar. Nah, yang paling sering dipertanyakan adalah cara merawat tali pusat. Jadi, awalnya saat dipotong tali pusat biasanya sudah diberikan suatu cairan antiseptik saat memotong tali pusat oleh tenaga medis. Setelah itu, maka di rumah orang tua merawat tali pusat, ingat tidak usah dibubuhi apa-apa. Jika dulu dibubuhi kunyit ataukah dibubuhi serbuk-serbuk dapur, abu, itu tidak boleh lagi dilakukan. Maka biarkan tali pusat terlepas secara alami, dia kering sendiri dan memang diupayakan tetap kering. Seandainya tali pusat kena air kencing, kena kotoran misalnya tinja, maka yang dilakukan adalah mencuci dengan air bersih tali pusat tersebut, kemudian dicuci dengan sabun dan segera dikeringkan. Setelah itu tidak usah ditutupi gurita ataupun dibebati kasa, biarkan saja dia kering dengan sendirinya dan akan terlepas sendiri secara alami. Yang perlu dikhawatirkan bila terjadi suatu kemerahan di sekitar pusat, kemudian ada bau yang busuk dan seperti keluar nanah, itu yang harus orang tua khawatirkan dan segera konsultasikan kepada dokter anak.
Kebutuhan tidur bayi memang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak ataupun dewasa. Bayi biasanya membutuhkan tidur sampai 20 jam dalam 24 jam. Dan itu tidurnya biasanya terbagi, ada yang sampai 4 jam, ada yang 20 menit sudah bangun lalu tidur lagi. Kemudian yang disarankan adalah bayi memang diupayakan untuk tidurnya lebih nyenyak pada malam hari. Ada trik untuk mengatur tidur bayi, tidur siang dan tidur malamnya itu agar tidak banyak terganggu. Biasanya kalau siang biarkan saja cahaya yang cukup sehingga dia tahu itu adalah siang. Dan pada malam hari kita redupkan cahaya sehingga bayi tahu itu adalah malam dan waktunya untuk tidur. Dia akan terbiasa dengan hal itu. Dan itu saya sudah buktikan pada anak saya. Jadi usahakan memang mengatur tidurnya di pagi atau siang hari, tidak terlalu nyenyak di malam hari agar dia tidur nyenyak sehingga tidak juga mengganggu tidur kita. Kemudian saat tidur diupayakan jangan tempat tidurnya terlalu lembut, cukup tidur yang memang tempat tidur yang memang mendatar seperti itu. Diusahakan tidak ada benda-benda ataupun barang-barang yang akan menutupi bayi. Takutnya menutupi pernapasannya nanti. Misal bantal, boneka yang memang bisa mudah jatuh di dalam tempat tidur atau menutupi bayi. Tempat tidur yang disarankan, posisi tidur yang disarankan adalah posisi terlentang. Karena memang ditakutkan ada suatu kejadian di mana bayi kalau tidur nanti bisa berhenti napasnya karena ketutupan hidungnya. Jadi kalaupun bayi awalnya tidurnya misalnya begini, saat kita diawasi tidurnya misalnya tengkurap, kemudian saat dia bangun, saat beberapa saat kita sebaiknya balik lagi ke posisi terlentang. Gumoh. Gumoh berbeda dengan muntah. Kalau muntah, maka otot-otot perut ikut juga aktif mengeluarkan cairan dari dalam lambung. Tetapi bila gumoh, dia hanya meleleh. Itu karena bayi memang lambungnya mendatar dan sangat mudah untuk keluar apabila kita tidak sendawakan. Jadi siasati dengan mencegah gumoh, yaitu kita sendawakan bayi setelah minum. Misal bayi selesai minum, maka boleh kita gunakan trik ini, yaitu pastikan leher bayi yang harus kita jaga seperti ini. Jadi ini bayi dipegang lehernya, lalu kita boleh belokkan kepalanya ke kiri atau kanan asal hidungnya tidak tertutup dengan dada kita ataupun perut kita. Jadi boleh seperti ini. Pegang lehernya. Lama-lama dia kalau tidak bersendawa, bisa juga dia akan pup ataukah kentut, ataukah dia kemudian tidur nyenyak. Itu adalah tanda bayi sudah cukup untuk ditidurkan dan dia tidak akan gelisah ataupun gumoh. Bayi lapar. Isyaratnya adalah bayi sering memasukkan tangannya ke mulut. Lalu dia menggenggam tangan kita, lalu dia juga bisa menangis ataukah dia mengeluarkan suara mengecap. Dia bingung mencari di mana harus minum. Saat ada seperti itu, kita bisa cobakan untuk langsung menyusui, dan menyusui perlu waktu 5 sampai dengan 30 menit. Jadi bila ada gerakan seperti itu biasanya bayi sudah lapar. Jangan menunggu sampai bayi menangis keras. Karena kalau dia sudah lapar sekali, setelah kita akan coba menyusui, bayi sudah tidak mau. Ngambek ceritanya. Jadi ingat, triknya adalah sebelum lapar sekali susui agar bayi akhirnya tidak ngambek. Tadi hanya beberapa tips dalam merawat bayi. Masih banyak trik ataupun tips dalam merawat bayi.
dan saya akan sampaikan pada video berikutnya karena masih banyak caranya bagaimana untuk mengetahui penglihatan bayi, pendengaran bayi, bayi itu kolik atau tidak. Dan itu akan saya sampaikan dalam video yang berikutnya, mengingat video ini tidak bisa panjang-panjang karena tidak akan bisa di-upload. Jadi saya akan lanjutkan pada video berikutnya. Saya juga harus praktek sekarang, praktek sore. Jadi saya sampaikan sedemikian dulu. Semoga bermanfaat. Dan saya Dr. Windy. Saya ucapkan terima kasih telah menjaga bayi-bayi dan calon masa depan Indonesia.